Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Cinta Wanita Tunawicara. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Di ruang tamu yang megah, Taufik menatap kagum pada seorang gadis muda berkerudung sederhana yang tengah menyuguhkan minuman ke hadapannya. Wah, ini putri bapak juga ya, cantik-cantik sekali, puji Taufik dengan nada ramah. Namun Hendro, sang pemilik rumah, justru tertawa kecil sebelum menepis dugaan itu. Ah, bukan. Kalau Nailul itu anak pembantu kami, jawabnya enteng. Pernyataan itu membuat senyum di wajah Nailul perlahan memudar. Hatinya perih, tapi ia tetap diam. Tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya adalah putri kandung Hendro. Hanya saja sejak pernikahan ulang ayahnya, statusnya seperti dihapus begitu saja. Oh, anak pembantu rupanya, sahut Taufik sambil melirik ke arah pemuda bertopi yang berdiri di sudut ruangan. Itu adalah Doni, sopir keluarga Hendro. Taufik kembali tersenyum. Saya jadi semakin kagum, Pak Hendro ini baik sekali. Anak pembantu pun diizinkan tinggal di rumah semegah ini. Iya, saya kasihan saja. Ibu Nailul itu janda. Daripada mereka kontrak dan kesulitan, lebih baik saya biarkan tinggal di sini. Hemat biaya hidup juga kan? Lagi pula anak itu tunawicara. Akan repot kalau dia harus hidup sendirian di luar sana. Hendro menambahkan dengan nada rendah hati yang dibuat-buat. Mendengar itu, Nailul menunduk dan segera melangkah pergi, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia berjalan cepat menuju paviliun di belakang rumah, tempat ia tinggal bersama para pekerja rumah tangga. Setibanya di kamar kecil yang menjadi satu-satunya ruang pribadinya selama setahun terakhir, ia segera mengunci pintu dan membenamkan wajah di bantal, menahan isakannya. Tak lama terdengar ketukan di pintu. Non, kenapa dikunci? Suara lembut Ina, pembantu senior yang sudah merawatnya sejak kecil. Jangan nangis sendiri ya Non, bukain pintunya. Biar bibi temenin, lanjutnya mencoba membujuk. Namun Nailul tetap diam. Ina hanya bisa menduga bahwa gadis itu sedang membenamkan wajahnya di bantal. Kebiasaan yang selalu ia lakukan sejak kedua orang tuanya berpisah. Non, saya buatin mie goreng ya, tapi nanti harus bukain pintu. Kalau enggak, saya mencet jendela aja deh. Terus kalau jatuh saya pulang kampung. Non gak punya teman lagi loh. Ancaman itu akhirnya berhasil. Ketika Ina kembali membawa sepiring mie goreng, pintu kamar terbuka dan Nailul mengizinkannya masuk. Nih, kita makan bareng ya. Pas banget buat cuaca dingin begini, kata Ina sambil duduk di lantai. Namun sebelum mereka sempat menyantap makanan, tiba-tiba Wati menerobos masuk dengan wajah merah padam. Kamu sengaja ya tadi muncul di ruang tamu? Mau cari perhatian di depan Om Taufik? Tuduhnya tajam. Nailul menggeleng cepat. Ia hanya mengantarkan minuman karena surti pembantu lain sedang ke kamar mandi. Tidak ada maksud lain sama sekali. Ah, galang terus. Emang dasar bisu menyusahkan. Gara-gara kamu muncul tadi, Om Taufik malah jadi penasaran sama kamu. Kalau sampai perjodohan ini gagal, aku pastikan kamu gak akan bisa nikah selamanya. Nailul hanya bisa menggigit bibirnya, menahan semua luka yang semakin dalam di hatinya. Puas memaki adiknya, Wati kembali keluar dan sempat menendang pintu kamar dengan cukup keras, hingga menimbulkan suara gebrakan yang membuat Nailul dan Ina sampai berjengkit kaget. Udah, jangan dimasukin hati Non. Anggap saja orang gak waras. Udah dibantuin nyuguhin minum ke tamunya. Bukan terima kasih malah nuduh yang bukan-bukan. Ayo, kita lanjut makan mie-nya sebelum ngembang. Udah, jangan nangis lagi. Sayang banget ini mie-nya kalau ditinggal nangis. Nailul mengangguk sembari menyeka air matanya yang sudah kembali menetes tanpa bisa dicegah. Kemudian mengikuti Ina duduk di lantai dan melanjutkan makan. Taufik menghela napas setelah masuk ke dalam mobilnya. Setelah kendaraan itu berlalu meninggalkan halaman rumah Hendro, Taufik segera menegur sang putra yang tadi datang bersamanya dan menyamar sebagai sopir pribadi. Gimana kamu ini? Gadis perudung yang tinggal di situ ternyata anak pembantunya, bukan anak Hendro. Mama kamu jelas akan marah kalau tahu soal ini. Doni yakin itu anaknya Om Hendro, Pak. Doni menggeleng yakin. Doni pernah lihat sendiri, Om Hendro jemput Nailul ke sekolah waktu pengambilan rapot. Yang ambil rapot kan gak harus orang tuanya,
Lagi pula kamu melihat kejadian itu beberapa tahun lalu. Ingatan kamu mungkin saja bisa salah. Doni tetap bersikeras menggeleng. Dia yakin ingatannya masih bagus dan dia yakin Nailul memang anak kandung Hendro. Pasalnya, hari di mana dia melihat Nailul untuk pertama kali dan langsung jatuh hati dulu. Doni sedang menjemput temannya yang bekerja menjadi TU di SMA tempat Nailul sekolah. Dan Doni langsung mencari informasi dari sang teman terkait gadis cantik yang berhasil memikat hatinya sejak saat pandangan pertama itu. Namanya Nailul Permata. Dia memang cantik, pakai banget, dan anak tunggal dari keluarga tajir militer Hendro Nugroho. Tapi ada minusnya, dan ini fatal bro. Sigit menerangkan kala itu. Sayangnya dia tunawicara. Fatal banget kan? Emang lu mau punya istri cantik tapi gak bisa ngomong? Gak masalah sih buat gue, malah bagus dong. Jadi nanti dia gak akan cerewet kayak mantan-mantan lu itu. Doni menanggapi santai setelah berterakar. Membuat Sigit membelalak tidak terima. Buset, sekati-kati lu bawa-bawa mantan gue. Emang dasar lu aja kelainan. Selera lu aneh, pantesan lu jomblo melulu. Doni tersenyum dan menghapus kenangan masa lalunya ngobrol bersama Sigit dan mengusap bibirnya dengan punggung tangan kanan. Sementara tangan kirinya fokus menggenggam roda kemudi. Pasti ada alasan kenapa Om Hendro gak mau mengakui Nailul sebagai putrinya. Doni yang berprofesi sebagai dokter gigi terkenal berusia 32 tahun dan punya banyak penggemar di sosial media atas konten edukasinya seputar kesehatan dan perawatan gigi itu kembali bertutur kepada sang papa. Om Hendro ngajakin papa besanan. Kakekmu mendukung banget dan mengusulkan Wati buat dijodohkan sama kamu. Katanya Wati sudah lama naksir sama kamu. Wati. Doni memboyo sebelum terdengar suara tawanya yang renyah di balik kemudi. Terkesan geli dengan ide perjodohan itu. Malah ketawa kamu. Gimana gak ketawa? Yang namanya Wati sama sekali gak ngelirik Doni sedikit pun selama kita di sana tadi. Mau persilahkan duduk aja enggak? Kok bisa dia minta dijodohkan sama Doni? Ya karena tadi dia mikir kamu beneran sopir papa. Siapa juga yang bakal ngira kalau Doni Alfarisi bakal dandan aneh kayak kamu gini cuma demi bisa ketemu seorang gadis inceran. Ya tetap aja, masa cuman karena Doni pakai kacamata dan tompel palsu di pipi dia nggak bisa ngenalin Doni. Gitu masa dibilang naksir. Wati pasti cuma tertarik sama fisiknya Doni di depan kamera kalau gitu. Enggak, Doni nggak mau sama Wati, maunya sama Nailul. Terus kamu mau papa ngomong gimana ke Om Hendro? Gak enak lah, masa yang diajuin anak gadis pertamanya, kok yang mau dilamar anak pembantunya? Sejenak terdiam berpikir. Doni akhirnya menjatikan jari penuh ide. Doni tahu harus gimana. Papa tenang aja. Menjelang tengah malam ketika semua penghuni rumah telah tertidur, Nailul mengendap keluar dari kamar sambil membawa album. Gadis itu kemudian menyendiri di taman sekitar kolam renang dan membuka halaman dari halaman yang memperlihatkan potret kebahagiaan keluarga kecilnya di masa lalu, yang kini mulai pudar termasuk usia, di bawah sorotan lampu taman yang temaram. Nailul tenggelam di dalam keheningan, membiarkan perasaan rindu dan juga kalut memeluk erat dalam selongsong angan yang membelenggu kalbunya malam ini. Andai saja dahulu Hendro dan Nina tidak pernah bercerai, mungkin kehidupan Nailul bisa jauh lebih baik dari apa yang dia jalani sekarang. Hingga detik ini, Nailul masih selalu merindukan masa-masa itu dan berharap keajaiban suatu saat akan datang kepada keluarganya. Nailul ingin Hendro dan Nina yang kini entah ada di mana bisa rujuk kembali. Kendati kini Hendro telah menikahi biang keladi atas kehancuran rumah tangganya bersama Nina. Sebagaimana yang Nailul ketahui, Ningsi adalah duri yang menggoyak keutuhan keluarganya. Dahulu sebelum jadi ibu tirinya, Ningsi merupakan teman dekat sang mama di masa kuliah mereka. Di usianya yang masih cukup muda, Ningsi yang telah menjada dengan 2 anak, kerap mengadukan keluh kesahnya kepada Nina perihal sulitnya perekonomian yang harus dihadapi hingga memunculkan perasaan iba. Singkat cerita, Nina meminta Hendro agar memberikan pekerjaan untuk Ningsi di kantornya, supaya sang teman bisa menghidupi Wati dan Tika yang kala itu terlantar dan tak dinafkahi oleh ayah kandungnya. Akan tetapi yang terjadi kemudian, Ningsi malah diam-diam menusuk Nina dari belakang dengan menggoda Hendro dan berebutnya untuk dimiliki seorang diri, sehingga berujung pada kehancuran keluarga Nina, yang akhirnya diusir pergi usai diceraikan Hendro secara sepihak dan tidak diizinkan untuk membawa serta Nailul atau bahkan sekedar mengunjunginya sesekali saja. Hendro yang kadung dibutakan oleh pesona jada Ningsi terlampau marah usai Nina menolak untuk dimadu dengannya. Jadi dia memilih menghukum Nina dengan memisahkannya dari sang putri buah dari cinta mereka yang pernah ada.
Tadinya Nailul pikir ayahnya itu akan berubah pikiran seiring berjalannya waktu. Dan dia masih selalu berharap begitu. Tidak peduli meski sekarang Ningsih semakin menguasainya. Harapan Nailul tidak pernah pupus barang sedikit saja. Bahkan ketika dia sampai harus diasingkan dan juga dibenci oleh ayah kandungnya sendiri. Sampai detik ini, gadis itu tidak ingin berhenti berharap untuk kebaikan masa depan Hendro dan Nina. Dan mungkin, seandainya Nailul tahu di mana mama kandungnya kini berada, keadaan akan menjadi lebih mudah baginya untuk melawan. Sayang, hingga detik ini pencarian Nailul belum juga membuahkan hasil. Jadi yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu, sembari bersabar menghadapi kebencian dari ibu dan kedua saudari tirinya yang seringkali amat keterlaluan itu. Andai saja ada seseorang yang bisa menolong dan membawaku keluar dari neraka ini, mungkin aku juga bisa lebih cepat menemukan mama dan membawanya kembali. Nailul membatin sembari memeluk album yang telah puas dia amati. Dia memandang ke arah langit malam yang masih berselimut mendung. Semoga besok semua menjadi lebih baik. Nanti kalau Doni jadi datang, kamu jangan coba-coba masuk ke rumah utama seperti kemarin. Kamu dengar? Ningsih memperingati Nailul melalui celah giginya yang geram di jam sarapan. Ketika Hendro masih berada di kamarnya dan belum turun untuk ikut bergabung bersama mereka. Sementara itu Nailul hanya diam. Dan sebagai ganti respon, dia sekadar menatap Ningsih datar. Namun hal tersebut ditangkap Ningsih sebagai penjelas bahwa Nailul benar-benar telah muak kepadanya. Dan kini, Ningsih semakin geram padanya. Ngapain malah melotot mama? Kamu nantangin? Nailul menggeleng sambil menggerakkan kedua tangan isyarat tidak setuju dengan tuduhan itu. Kalau memang enggak, sekarang kamu dengerin baik-baik. Nailul, kamu ini cuma milih jadi bisu kan? Nggak sekalian pengen jadi budak apa idiot? Harusnya kamu bisa memahami apa maksud peringatan mama sebelumnya. Bukannya malah nekat nyerobot buat cari muka kayak kemarin. Ningsih menambahkan masih dengan suara ditahan agar tidak sampai terdengar jauh hingga ke lantai 2, terutama oleh Hendro. Kamu itu aib buat papa kamu. Hendro yang sempurna gak semestinya punya anak aneh dan gak berguna kayak kamu. Jadi kamu itu harus sadar diri. Kalau memang kamu sayang sama papa kamu, jangan coba-coba merusak rencana yang sudah dia atur dengan sebegitu matangnya. Terutama soal perjodohan kakak kamu sama anak keluarga Taufik. Sebab ini juga demi kelangsungan bisnis keluarga kita. Paham? Nailul hanya mengangguk kikuk pada akhirnya. Di rumah itu hanya Wati yang selalu paling heboh dan ingin cepat-cepat dinikahkan dengan pemuda bernama Doni. Hingga kemarin akhirnya mereka diundang datang. Dan sayangnya hanya Taufik yang bisa hadir sebab menurutnya sang putra tengah dinas dan tidak bisa ambil cuti barang sehari saja. Di tempat lain, Doni yang mengenakan pakaian formal tersenyum sendiri karena tak sengaja mendengar dua wanita di sana memanggil Nailul dengan sebutan non. Keluarga ini memang menarik. Jadi kenapa seorang nona bisa menjadi anak dari seorang pembantu? Aku jadi semakin gak sabar untuk ikutan bermain sandiwara mereka. Doni membatin sambil tak melepaskan pandangan ketertarikan ke arah Nailul. Kamu akan kuperistri Nailul. Aku akan memastikan kamu jadi milikku. Jadi tetaplah bersembunyi dan jangan ditemukan pria lain sampai aku mendapatimu. Wati segera turun dari taksi daring yang ia tumpangi begitu kendaraan berhenti di depan kafe tempatnya membuat janji temu dengan Doni Alfarizi. Gadis itu begitu bersemangat hingga rela membeli dress khusus setelah pulang kuliah untuk dikenakan dalam momen pertemuan pertamanya dengan sang calon suami. Tak tanggung-tanggung, Wati sengaja memilih gaun dengan potongan yang cukup berani untuk bisa memamerkan bentuk kakinya yang panjang dan ramping. Juga bagian dada yang sedikit anjlok demi sedikit mengekspos bagian tubuhnya yang konon amat diminati oleh para kaum adam tersebut. Mas Doni, teriak Wati sambil melambaikan tangan gemulai begitu menemukan target yang dicarinya. Doni sudah menunggu sedari setengah jam lalu di salah satu sudut kafe. Mendongak lalu tersenyum hangat ketika mendengar panggilan Wati. Dan refleks, balas mengangkat tangan kanan sebagai tanda bahwa itu memang benar dirinya. Wati pun gegas mendekat dengan gaya berjalan dibuat berlenggak-lenggok. Semenarik mungkin supaya pria idaman itu semakin terpesona akan keindahan ragawi yang ia punya. Dan Wati merasa bangga saat sekilas mendapati Doni menggigit bibir seakan malu-malu sebelum akhirnya menundukkan kepala. Batin Wati, dokter gigi tampan itu pastilah sudah klepek-klepek pada pesonanya yang seksi aduhai. Mas Doni sudah lama nunggu. Maaf ya telat, tadi dosennya nyebelin bingit. Main nambah jam kencan seenaknya, jadi pulangnya diundur deh. Celoteh Wati so akrab beralasan,
Padahal tadi dia terlambat karena harus mampir ke butik dan membeli baju tempur untuk menghadiri pertemuan ini. Oh iya, kenalin Mas, aku Wati Iraya, mahasiswa semester akhir jurusan farmasi, calon penerus perusahaan Hendro Pharma. Doni menerima uluran tangan itu dengan senyum masih menghiasi wajah dan balas menjabat tangan Wati. Doni Alfarisi, dokter gigi yang dicoret dari daftar calon penerus rumah sakit Alfarisi. Silahkan duduk Wati. Sempat tertegun sejenak dengan gaya balasan perkenalan Doni. Wati akhirnya mengerjap dan tertawa sumbang sembari duduk. Mas Doni ini humoris ternyata. Kirain penuh berwibawa, gak tahunya suka bercanda juga. Saya gak bercanda soal dicoret dari daftar calon penerus. Itu fakta. Doni menanggapi serius namun tetap dengan kesan santai. Oh, masa? Padahal saya lihat Mas keren banget loh. Channelnya juga selalu ramai. Makasih pujiannya. Sayangnya saya nggak bisa memenangkan hati kakek dan para pemegang saham lainnya. Masih kalah jauh dibandingkan Bang Wildan, kakak sepupu saya. Oh gitu. Senyuman Wati kendur. Ini tidak seperti harapan keluarganya. Di pikiran Hendro, Doni sudah pasti akan menjadi penerus rumah sakit milik keluarga besar Alfarisi. Itu sebab Taufik adalah pemilik saham terbesar rumah sakit dan ibunya kini tengah menjabat sebagai direktur di sana. Mengapa mereka bisa melewatkan soal Wildan? Kakak sepupu Doni yang selama ini jarang terekspos. Sehebat apa dia sampai dia bisa mengalahkan anak pemilik saham terbesar. Kamu mau makan apa, Wat? Maaf, cuma bisa ngajak makan di dekat sini. Karena saya masih ada jam dinner sore, gak bisa lama-lama keluar. Jadi milih tempat terdekat dari klinik. Oh, jadi artinya nanti Mas gak bisa ikut makan malam di rumah ya? Semangat Wati kian menguap saja. Sudah kemungkinan salah menargetkan incaran. Sekarang terancam gagal mengajak Doni pulang ke rumah segala. Gimana kalau akhir pekan? Hari ini sampai Jumat sore jadwal saya penuh. Pagi sampai siang di rumah sakit, sore sampai malam di klinik. Dan saya juga ada janji temu dengan beberapa pasien di klinik yang gak bisa dibatalkan. Dengan senyum dipaksakan, Wati akhirnya mengangguk dan mulai melihat isi buku menu. Mau nyobain kromboloni gak, Wat? Doni iseng bertanya saat ingatannya mendadak terlempar pada pertemuannya dengan Nailul setengah jam lalu. Gadis cantik berkerudung itu begitu gembira saat berjalan keluar kafe karena bisa mendapatkan kromboloni semua rasa. Membuat Doni yang sebenarnya tidak tertarik mendadak lata ingin mencobanya juga. Enggak Mas, nanti berantakan. Aku gak suka makanan yang ribet pas dimakan. Apalagi lagi di luar gini, aku mau cheesecake aja. Doni nyengir di balik buku menu dan mengangguk. Lalu memesan cheesecake dan kromboloni rasa matcha untuk dirinya sendiri. Kemudian memakannya sambil membayangkan saat ini Nailul sedang makan menu yang sama di sebuah taman di sisi kota bersama dengan kedua pembantu dan juga sopirnya. Mereka pasti bersenang-senang. Dan di sini Doni pun ingin bersenang-senang dengan caranya sendiri. Dokter itu sengaja membuat selai matcha di dalam makanannya berantakan di kanan kiri bibir, juga meleleh ke kedua tangan bahkan jatuh mengenai kemeja resminya demi membuat Wati ilfil kepadanya. Kok nggak sekeren waktu ngonten sini orang? Nggak banget ya. Batin Wati sambil menahan malu karena beberapa pasang mata di sana sempat melihat ke arah Doni yang kini heboh dengan selai yang meleleh di tangan dan mengelap pakaian yang ikutan terkena lelehan selai. Tak pelak, setibanya di rumah Wati langsung uring-uringan dan melemparkan tas beserta sepatunya ke sembarang arah. Sebel, Surti, buatin coklat panas cepetan. Ningsi yang mendengar jeritan memerintah itu dari kamarnya di lantai 2 langsung bergegas turun ke bawah. Sudah pulang kamu, Wat? Mana Doninya? Kamu gak pulang sama Doni? Udah Wati kesel sama dia. Loh, kenapa? Ini kan momen perkenalan kalian. Masa baru kenalan udah kesel? Gimana gak kesel? Dia tuh bukan calon penerus rumah sakit Alfarisi mah. Udah gitu jorok, mana pelit. Masa dia yang ngajakin makan di kafe tapi dia malah kabur gitu aja sebelum bayar? Siapa yang gak sebel coba? Untung nih ya, Wati bawa dompet. Nah, kalau enggak, apa gak bakal disuruh ngepel Wati di sana? Mana Wati udah belain ngampus gak bawa mobil biar bisa diantar pulang sama dia. Malah ditinggalin gitu aja, kayak cewek habis dicampakan. Bayangin, gimana gak kesel? Ini jauh di luar ekspektasi banget mah. Tunggu, kamu bilang dia bukan calon penerus rumah sakit Alfarisi. Apa kamu gak salah dengar? Ningsi lebih tertarik dengan berita itu daripada soal emosi anaknya yang jadi buruk karena Doni. Enggak lah, Wati gak budek. Doni sendiri tadi yang bilang. Katanya dia udah dicoret dari daftar calon penerus karena kalah sama Wildan, kakak sepupunya. Masa sih? Mama kok gak pernah dengar sebelumnya ada kandidat bernama Wildan ini. Secara Om Taufik ini pemegang saham terbesar di rumah sakit itu. Dan mamanya Doni jadi direktur di sana.
Coba nanti mama cari tahu dulu siapa dia. Kamu jangan emosional gitu dong. Siapa tahu Doni memang lagi buru-buru sayang. Makanya sampai gak sempat bayar apalagi nganterin kamu. Mah, dia itu cuma dokter gigi, bukan spesialis A, B, C. Dia gak akan ambil tindakan operasi karena juga di kliniknya. Pasien yang datang ke klinik dia juga yang paling mentok scaling sama cabut gigi doang. Gak perlu sampai harus ninggal cabut cewek di kafe tanpa bayar. Harusnya si pasien masih bisa nunggu. Ada yang namanya profesional kerja, kamu pasti juga tahu itu. Buat kamu mungkin tindakannya emang lebay, tapi kan kita gak tahu dia punya SOP gimana di kliniknya. Jadi ya jangan digedein dulu ambekannya dulu. Ningsih coba menenangkan putri sulungnya yang memang punya watak keras dan pemarah itu. Ingat, mau dia penerus atau bukan, Doni tetap cucu dari pendiri dan anak pemilik saham terbesar rumah sakit swasta terbaik Alfarisi Hospital Care. Semeleset-melesetnya perkiraan papa kamu terkait kemungkinan penerus rumah sakit itu, Doni tetaplah pohon uang yang kekayaannya gak akan habis dimakan 7 turunan. Dia anak tunggal Om Taufik Wati, bibit unggulan. Kalau kamu gak bisa bersabar untuk menenangkan hatinya, belum tentu kedepannya papa kamu bisa nyariin jodoh yang lebih baik dari dia. Paham kamu? Malam ini Taufik dan sang istri sengaja menunggu kepulangan Doni demi bisa mengobrol dengan putra semata wayang itu pasca pertemuannya dengan Wati. Pria itu memilih duduk di ruang tamu berdampingan dengan Mila, istrinya. Serupa satpam yang sudah tidak sabaran untuk menginterogasi tersangka. Terutama Mila yang sedari awal memang telah diberitahu jika ayahnya, Joko Alfarisi, punya niatan untuk menjodohkan putranya dengan Putri Hendro, pemilik pabrik farmasi yang selama ini memasok obat-obatan ke rumah sakit mereka. Maka, begitu melihat Doni masuk ke dalam rumah pada pukul 10 malam, Taufik lantas melambaikan tangan dan meminta sang putra untuk langsung duduk bersamanya, tanpa memberi kesempatan untuk sekedar berganti pakaian. Taufik dan Mila bahkan seolah tidak peduli meskipun kini kelelahan dan kantuk tampak jelas mengelabuhi wajah sang putra. Kamu tadi jadi bertemu dengan Wati? Tanya Taufik tanpa basa-basi. Najanya sengaja dibuat lebih tegas sebab ada Mila di sampingnya. Alasannya, Mila bukanlah jenis ibu yang akan memperlakukan Doni dengan lembut hanya karena dia anak tunggalnya. Dan dia tidak pernah suka jika sang suami bersikap kalem kepada Doni, sebagaimana yang selama ini selalu Taufik lakukan jika berada di belakangnya. Doni mengangguk sekedar atas pernyataan itu dan menyender lelah ke punggung sofa. Pemuda itu pun tak sungkan untuk memucamkan mata sambil memijit pangkal hidungnya yang mancung demi menunjukkan rasa lelahnya di hadapan kedua orang tua. Gimana kesannya? Mama dengar dia anak tiri Pak Hendro dan masih berstatus sebagai mahasiswi akhir di sebuah universitas ternama itu. Mila Alfarisi menyambung. Dia adalah wanita yang telah mewariskan kesempurnaan ragawi pada sang putra, Doni, berstatus sebagai dokter spesialis bedah dan kini menjabat sebagai direktur rumah sakit Alfarisi Hospital Care yang amat disegani. Doni gak terkesan sama sekali, Mah. Doni justru tertarik dengan Nailul, putri kandung Om Hendro yang gak diakui. Alis kanan Mila terangkat naik, menoleh sang suami, yang sebelumnya telah menceritakan soal Nailul yang tunawicara dan tak diakui kepadanya, dengan tatapan kecewa yang nyata. Lantas, wanita modis terawat berpotongan rambut pendek sebahu itu kembali menatap Doni seksama. Mama gak keberatan kamu menentukan pilihan sendiri soal jodoh, tapi Mama minta kamu tetap mencari wanita yang sepadan. Keluarga Om Hendro oke. Mama gak ada masalah soal status sosialnya, karena selama rumah sakit kita bekerja sama dengan perusahaannya gak pernah ada masalah. Tapi kalau dia sampai gak mengakui putrinya sendiri, bukankah perlu dipertanyakan kualitas internal keluarga mereka seperti apa? Apa kamu akan menikahi wanita yang... Mah, Doni menyela dengan suara kelelahan sampai menegakkan posisi duduk. Doni sudah mengikuti semua aturan keluarga kita semenjak kecil. Kesepakatan kita adalah kalian gak akan mencampuri urusan siapa jodoh yang akan Doni pilih. Memberikan saran untuk kamu pertimbangkan secara matang bukanlah sesuatu yang patut disangka, Doni. Mila memperjelas maksudnya. Mama gak keberatan, tapi bukan berarti Mama akan melepaskan kamu begitu saja. Silahkan pilih jodoh kamu yang kamu suka, tapi kamu tetap harus memperhatikan bibit, bebet, dan bobotnya. Kalau Pak Hendro saja menolak mengakui sebagai anak, pasti ada alasan gak main-main yang melatarinya. Apapun alasannya, Doni gak peduli. Dan kamu pikir Mama akan merestui pilihan kamu jika gadis itu tunawicara? Pandangan Doni seketika menyorot sang Mama tak percaya. Kekecewaan jelas menggantung di sana. Apa Mama berniat untuk gak merestui pilihan Doni hanya karena Nailul tunawicara? Itu sudah pasti. Mama sudah bilang, pilihan kamu harus sepadan.
Itu berarti dia haruslah wanita yang sempurna, berpendidikan, dan memiliki latar belakang keluarga yang baik dari keseluruhan aspek. Doni yang akan menentukan standar kesempurnaan itu, Mah. Dan Doni rasa standar kita berbeda. Doni menukas dan beranjak pergi, tak ingin melanjutkan perdebatan dengan sang mama yang memang alot untuk urusan ini. Mama belum selesai bicara, Doni. Gak ada lagi yang ingin Doni bicarakan sama mama. Doni menjawab terakhir kali sambil menaiki tangga menuju kamarnya, meninggalkan kedua orang tuanya begitu saja, yang mungkin sebentar lagi akan bertengkar karena dirinya. Ini semua karena kamu, Mas. Harusnya kamu gak ceroboh menghadiri undangan makan malam keluarga Hendro itu diam-diam tanpa sepengetahuanku. Mila beranjak berdiri dan ganti menyerang sang suami, sama sekali tidak meleset dari dugaan Doni. Doni menyukai Nailul sejak gadis itu bahkan masih duduk di bangku SMA. Kamu salah alamat kalau mau menyalahkan aku. Tetap saja, kamu diam-diam secara gak langsung sudah mendukung Doni. Harusnya kalau kamu tahu semenjak awal, kamu langsung stop dan menyadarkan dia. Mila mondar-mandir frustasi. Tetapi sang suami malah seakan tidak peduli dengan ikutan beranjak dan berjalan menuju kamar mereka. Serupa Doni yang mengabaikannya. Aku belum selesai ngomong, Mas. Jangan ikutan kabur kayak Doni kamu. Ngomong aja sendiri, aku ngantuk. Masa pada depan Doni sedang terancam, Mas? Mila mengepal kedua tangannya kesal. Entah karena faktor didikan keluarga Joko Alfarisi atau murni lantaran lingkup pergaulannya yang dikelilingi orang-orang penuh gengsi. Mila seringkali memiliki standar yang cukup tinggi untuk banyak hal, terutama bila menyangkut urusan sang putra harapan satu-satunya. Papa udah kecewa banget karena Doni cuma ambil gelar Densit, sampai dia dicoret dari daftar calon penerus. Gak peduli sekalipun kamu pemegang saham terbesar di antara semua saudaraku. Aku lagi berusaha bujuk Papa supaya mempertimbangkan keputusannya. Harusnya kamu bantuin aku nyadarin Doni, supaya bisa cari istri yang sanggup memenuhi standar keluarga kita, bukannya malah mendukung fantasi dakalnya soal cinta. Mila mengejar sang suami hingga ke dalam kamar, dan kembali menghujaninya dengan omelan khas wanita ambisius. Doni itu udah dewasa, dia sendiri gak tertarik sama rumah sakit. Kenapa juga sih kamu masih pengen memaksakan kehendak? Biarlah Doni memilih jalan hidupnya sendiri. Toh dia sudah membuktikan bisa mandiri dengan pilihan hidupnya. Dia sudah bisa membangun kliniknya sendiri, dipercaya oleh banyak pasien. Kenapa sebagai ibu kamu masih saja meragukan dia? Doni itu manusia, dia bukan alat yang kita ciptakan untuk meraih ambisi kamu. Apa yang aku inginkan semua itu demi kebaikan Doni sendiri, Mas. Mas gak sadar kalau selama ini anak itu terlalu naif. Bukan hanya merelakan Wildan menggantikan posisiku alih-alih mempertahankan itu, supaya bisa bertahan menjadi milik keluarga kita, sampai turun-temurun. Sekarang dia malah ingin menikahi gadis tunawicara yang bahkan gak diakui keluarganya sendiri. Apa ini masuk akal? Anak kita butuh kendali kita lagi, Mas. Doni segera menyumpal telinganya menggunakan airbrush usai tak tahan mendengar amarah sang mama yang menembus hingga ke kamarnya yang berada di lantai 2, membiarkan alunan musik dari ponsel menulikan pendengarannya. Semenjak kecil memang begitulah kondisi keluarganya. Pertengkaran kedua orang tuanya bahkan konflik dan bagaimana bara dalam sekam di antara dinasti Joko Alfarisi selama bertahun-tahun. Semua tidak pernah jauh-jauh dari urusan kedudukan di rumah sakit. Yang membuat Doni benar-benar muak hingga ia inginkan hanyalah bisa lepas dari semua hal berkaitan dengan bisnis keluarga itu. Doni sudah mundur dari jabatan-jabatan penting yang bisa ia dapatkan di rumah sakit sebagai anak pemilik saham terbesar, dan hanya ingin fokus membesarkan kliniknya sendiri lalu menikahi wanita pilihannya, tanpa memperdulikan segala standar yang selama ini diperlakukan oleh keluarga besarnya. Meski aku harus meninggalkan rumah ini dan dicoret dari daftar penerima warisan, pilihanku tetap kamu, Nailul. Jadi bagaimana aku bisa segera mendapatkan kamu? Pada akhir pekan, Doni datang ke rumah Hendro seorang diri demi memenuhi janjinya kepada Wati beberapa hari sebelumnya. Sambutan hangat tetap diberikan Wati kendati Doni tidak meminta maaf atas perlakuannya yang tidak menyenangkan tempo lalu. Bahkan demi mengikuti saran sang mama yang telah memberinya banyak nasihat agar mau bersabar menenangkan hati Doni. Wati rela menunjukkan sikap seolah sama sekali tidak pernah menjadi insiden penyebabnya di momen pertemuan pertama mereka. Berbagai menu makanan ala restoran mewah ini terhidang menggugah selera di atas meja makan marmer yang mengisi bagian tengah ruang makan kediaman Hendro. Semua anggota keluarga Hendro terlihat begitu antusias
menyambut momen istimewa tersebut. Tetapi sang tamu sesekali malah celingukan, mencari-cari keberadaan sang pujaan hati yang tidak ada di sana. Sampai-sampai Doni tidak begitu peduli dengan apapun yang dilakukan keluarga Hendro demi bisa membuatnya terkesan. Entah di mana Nailul berada. Semenjak tadi hanya ada Surti dan Ina yang bergantian keluar masuk untuk menyiapkan segala keperluan makan malam, tanpa ada bantuan dari Nailul yang sebelumnya telah diklaim sebagai anak pembantu di sana. Gimana rasa menunya nak Doni? Apa cocok di lidah? Tanya Hendro setelah sang calon menantu lebih sering hanya mengangguk dan mengiyakan apa saja yang dia ucapkan sedari tadi. Semua ini sudah lebih dari cukup om, rasanya sangat lezat dan enak. Doni mengangguk-angguk antusias. Kalau gitu ayo habiskan, silahkan nambah, gak usah sungkan-sungkan. Doni kembali mengangguki saran tersebut di sela kegiatannya mengunyah, sembari mendengarkan Hendro yang terus berbicara setelah itu, sehingga lambat laun, obrolan di meja makan antara mereka kian intens, dengan pembahasan tak jauh dari dunia bisnis beserta isu-isu kesehatan yang sedang menggeliat saat ini. Ningsi dan Anita sesekali ikutan menimpali keseruan dua pria itu, namun tidak demikian dengan Wati yang malah jadi cemberut. Tentu saja, itu karena topik obrolan mereka bukan termasuk yang Wati sukai. Bahkan tidak ada sedikit pun minat darinya untuk bergabung di tengah keakraban mereka, meski sekedar untuk basa-basi meramaikan suasana. Bagi gadis 23 tahun yang semenjak awal masuk jurusan farmasi pun sudah merasa terpaksa itu, sang papa hanyalah mengganggu yang menyita waktunya untuk bisa mengobrol bersama Doni saja. Sudah menjadi rahasia Wati seorang, jika selama ini dia hanya mengikuti kemauan sang mama mengambil jurusan farmasi demi bisa membuat Hendro terkesan. Alasan terbesarnya pun jelas, karena Ningsi tidak ingin melihat Nailul mewarisi bisnis papanya. Sebab wanita itu sejak awal memang hanya menginginkan kedua putrinya, yang kelak memiliki seluruh harta warisan Hendro, berikut semua aset yang dia miliki. Tanpa ada bayang-bayang nama Nailul yang rencananya akan ia depak bila waktunya sudah tepat. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 9 dan sudah terlalu bosan mendengarkan segala hal yang tidak dia mengerti terkait dunia bisnis, Wati pun nekat menyela obrolan sang papa dan juga Doni yang terlalu asyik. Kemudian, tanpa rasa sungkan kepada keluarganya, Wati mengajak Doni untuk naik ke kamarnya di lantai 3 agar sang papa tak semakin kebablasan dan lupa kalau tujuan Doni diundang ke sini adalah untuk mendekatkan diri dengannya. Ajakan itu mau tak mau disetujui Doni, dengan harapan dirinya juga bisa bertemu dengan Nailul jika berjalan-jalan semakin masuk ke dalam rumah. Sayangnya, hingga ia tiba di lantai 3 dengan menggunakan lift berbentuk kapsul kaca transparan yang ada di rumah itu, pandangan Doni yang kembali jelalatan tak jua menemukan keberadaan Nailul di seluruh sudut yang mampu terjangkau oleh matanya. Di mana gadis itu bersembunyi pada jam seperti ini? Mas Doni nyariin siapa sih? Dari tadi gak dengerin aku ngomong ya? Tegur Wati saat keduanya keluar dari lift dan tersadar kalau perhatian Doni tak tertuju ke arahnya, melainkan ke arah bangunan pavilion di belakang rumah yang dibangun mungil 2 lantai dengan dominasi warna krem, layaknya bangunan rumah utama. Maaf, saya tadi gak sengaja lihat ke arah sana dan tertarik sama bangunan yang menurut saya estetik. Gedung 2 lantai 2 itu masih bagian dari rumah ini kan? Bangunan apa itu tepatnya? Doni menunjuk ke arah pavilion sambil berjalan mendekat ke jendela besar yang keseluruhannya terbingkai kaca laminasi. Wati terpaksa mengikuti langkah Doni dan mengangguk tak senang. Kemudian tanpa peringatan, dengan manja dia memeluk lengan Doni dan menyeretnya menuju kamar. Itu cuma rumah untuk semua pegawai yang bekerja di sini. Ada pembantu, sopir, tukang kebun, gak ada yang spesial. Jadi gak perlu dikepoin. Yuk kita ngobrolnya di kamar aku aja mas. Doni hanya pasrah diseret meskipun sebenarnya dia tak nyaman dengan kontak fisik yang Wati lakukan. Keduanya pun lantas masuk ke dalam kamar Wati yang luasnya kurang lebih sama dengan kamar Doni. Masih didominasi warna krem elegan dan lantai marmer yang berkelas sempurna kemewahan yang terpampil di bagian luar tadi. Akan tetapi, yang membuat Doni kemudian terkejut bukannya semua pemandangan mengesankan itu, melainkan kupingnya yang mendadak mendengar suara pintu dikunci oleh sang pemilik kamar yang tadi masuk bersamanya. Kok pintunya dikunci? Doni sontak menoleh dengan pandangan penuh tanda tanya ke arah Wati yang malah nyengir kuda. Bukankah sebaiknya tetap dibiarkan terbuka saja Wati? Memangnya kenapa kalau aku kunci?
Wati balik bertanya dengan nada menantang. Lantas dengan begitu berani, dia mendekati Doni bahkan kembali menempelkan tubuh padanya. Kita sudah sama-sama dewasa kan mas? Doni tak punya pilihan selain mundur menjauh dengan senyuman canggung. Apa maksud kamu? Ayolah, mas gak usah pura-pura polos. Kita gak lagi hidup di era kuno kan? Wati berbicara malu-malu penuh muslihat, sembari menyelipkan rambutnya ke belakang telinga dengan maksud menggoda. Orang tua kita sudah merestui. Kalaupun malam ini mas menginap dan kita melakukannya, sepertinya orang tua kita gak akan marah juga. Astaga Wati. Doni menggeleng tak kuasa menahan senyuman geli mendengarkan pernyataan merayu dari gadis yang jauh lebih muda darinya itu. Sungguh di luar dugaan. Siapa sangka kalau Wati ternyata jauh lebih berani daripada yang Doni perkirakan. Mas gak lagi ngetawain aku kan? Emangnya ada yang lucu dari ucapanku? Celetuk Wati kemudian setelah tersinggung. Kamu sepertinya salah paham Wati. Saya gak pernah bilang kalau saya setuju dengan rencana perjodohan ini. Maksud Mas Doni apa? Nada bicara Wati sontak meninggi. Bukan hanya setengah tersinggung, tetapi sekarang Wati benar-benar tersinggung padanya. Saya hanya setuju untuk berkenalan dengan kamu, tapi tidak dengan pernikahan yang diatur. Jadi Mas mempermainkan saya? Enggak, saya sama sekali gak ada niatan untuk itu. Doni menjelaskan dengan santai tetapi lugas. Saya hanya belum sempat menjelaskan karena belum menentukan timing yang pas. Tapi karena sekarang kamu sudah mengukitnya, maka saya akan menjelaskan sama kamu sekalian. Wati tidak bereaksi setelahnya, namun kedua buku tangannya terkepal di bawah sana menyeratkan ancaman. Saya mencintai orang lain Wati. Jadi maaf kalau gak bisa memenuhi harapan kamu terkait perjodohan kita. Siapa wanita itu? Siapa pacar Mas Doni? Wati menggeram menahan marah. Namun Doni menggeleng dengan bibir yang masih sanggup tersenyum menjengkelkan. Seperti psikopat saja. Doni terkesan tidak terganggu sama sekali dengan tatapan Wati yang kini menghunus penuh amarah dan kebencian padanya. Saya gak bisa bilang dia wanita. Akhirnya Doni bertutur. Tatapannya tidak terbaca. Akan tetapi jelas dia tidak terlihat menyesal atau ragu sedikit pun saat coba mengakuinya. Seolah dia katakan adalah hal yang normal. Padahal kalimat tersebut telah sukses membuat jantung Wati bertalu sampai gaduh. Maksudnya? Mas Doni suka laki-laki juga? Suara Wati terdengar ragu-ragu memastikan. Bagaimanapun dia masih takut salah berucap, mengingat tanggapan Doni masih cukup ambigu. Tetapi setelah kemudian Doni malah dengan riangnya tersenyum lebar dan mengangguk penuh percaya diri. Bahu Wati serasa anjlok seketika. Mas Doni serius? Iya. Saya sangat serius. Itu kenapa sampai sekarang saya belum menikah. Mas Doni? Shh. Doni meletakkan telunjuk ke bibir tipisnya memberi isyarat supaya Wati tak keluar-keluar. Ini rahasia yang hanya akan saya bagikan dengan kamu. Kecuali kamu mau menikahi pria yang seumur hidup gak akan pernah bisa mencintai kamu. Apalagi memberikan nafkah batin. Saya harap kamu bisa mempertimbangkan soal rencana perjodohan ini. Saya gak ingin kamu terjebak dalam pernikahan neraka. Karena saya tahu kamu gadis yang baik. Itu kenapa saya memilih untuk berkata jujur sekarang. Semenjak kepulangan Doni dari rumahnya dengan meninggalkan pengakuan mengejutkan terkait orientasi seksualnya, Wati tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tidak peduli siang maupun malam, di rumah atau di kampus. Yang ia pikirkan hanyalah apakah benar Doni pria seperti itu ataukah dia sengaja berbohong demi bisa menghindari perjodohan dengannya. Pak Joko juga memberikan lampu hijau dan menginginkan pernikahan kalian bisa disegerakan, Wat. Suara Ningsi berkumandang pada Senin sore, menyambut kepulangan Wati dari kampus kalian nongkrong. Tidak sadar kalau wajah sulungnya itu sedang ditekuk dan kecut. Tadi siang papa kamu nelpon dan ngasih kabar ini. Wati bergeming atas histeria sang mama. Bukannya antusias serta gembira mendengarkan berita itu sebagaimana sebelumnya yang selalu ia harap-harap. Wati justru kian merasa tertekan dan ingin menghindar saja. Kok muka kamu gitu banget? Bukannya antusias? Rencana kita hampir berhasil lewat. Wati masih tak menanggapi. Dia terus berjalan mengabaikan sang mama menuju arah lift dan melewati Nailul begitu saja yang sedang mengepel di rumah dibantu oleh Surti. Mama lagi ngomong sama kamu, Wati. Gak sopan banget kamu sama orang tua dari tadi. Diam terus. Mau niru Nailul jadi bisu kamu? Bodoh amah. Kawinin aja tuh Doni sama Nailul. Wati membentak kesal sebelum pintu lift tertutup.
Kok jadi Nailul? Ningsih seketika menoleh sang putri tiri salah paham. Melihat Nailul yang terkesan cuek pada apa yang baru saja terjadi di depannya, membuat Ningsih gemas dan seketika menjabak kerudung Nailul yang sejak tadi hanya fokus menyelesaikan pekerjaan sebelum keduluan maghrib. Kamu ada hubungan apa sama Doni? Kenapa Wati bisa ngomong begitu padahal sebelumnya dia antusias banget mau jodohin sama Doni? Nailul menggeleng sekuat tenaga sambil berusaha untuk melepaskan jabakan sang mama yang menyakitkan karena rambutnya ikutan tertarik bersama kerudungnya. Namun Ningsih tidak peduli. Dia bahkan sengaja ingin membuat anak itu kesakitan agar mau bicara dan mengaku padanya. Cepetan ngomong, ngaku kamu sama mama. Apa kamu diam-diam ketemuan sama Doni dan menggoda dia di belakang kami ya? Nailul tetap menggeleng bahkan kini matanya sudah berkaca-kaca. Sampai Surti yang sebenarnya penakut nekat untuk mendekat dan berusaha melerai tindakan kasar majikannya kepada sang nona karena tak tega menyaksikan kekerasan itu. Ya, sudahnya, kasihan Nona Lailul. Surti memohon sambil menggenggam erat tongkat pelnya. Nona Lailul gak pernah keluar rumah tanpa pengawasan saya maupun Mbak Inah. Jadi saya jamin Nona Lailul gak melakukan seperti nyonya tuduhkan sama dia. Alah, kamu sama Ina itu sama aja. Kamu kira saya gak tahu kalau kalian berdua itu pro sama anak bisu ini? Bisa aja kalian sekongkol di belakang saya buat nemenin dia ketemuan sama Doni. Walanya, mana sempat. Kami keluar rumah juga kalau nyonya suruh belanja aja. Dan jam kami belanja itu sudah pasti dokter Doni juga masih di rumah sakit. Mustahil Non Lailul bisa ketemu dengannya. Bela aja terus anak ini. Ningsih akhirnya melepaskan jabakannya dengan kasar hingga Nailul nyaris tersungkur di lantai yang basah dan licin kalau tidak tertangkap Surti yang cekatan. Awas, kalau ternyata dugaan mama benar soal kamu berani bermain api dengan Doni. Beneran mau botakin kepala kamu sampai gundul. Mama gak akan biarin kamu pakai kerudung lagi biar semua orang lihat kepala kamu yang botak. Puas mencaci anak dirinya, Ningsih menyusul Wati naik ke atas menggunakan lift dan meninggalkan Nailul yang kini mati-matian berusaha menahan tangis. Tetapi air matanya tetap saja berjatuhan menuruti wajah cantiknya yang sehalus bu alam. Sabar ya Non, sabar. Surti mendekap tubuh Nailul yang berguncang dan mengelus punggungnya penuh kasih sayang. Bibi sumpahin bener deh tuh nyonya sama Non Wati bisa segera kena karma. Nyakitin hati orang kok gak kira-kira. Sabar Yon. Duh, kasihan anak cantiknya Bibi. Nailul mengusap air matanya hingga kikis dan mengangguk lalu menguraikan pelukan Surti. Setelah itu dengan bahasa isyarat, Nailul mencoba mengatakan jika dirinya ingin keluar sebentar mencari angin dan meminta Surti untuk tidak khawatir. Pulangnya jangan malam-malam ya Non. Mendung, takutnya nanti kehujanan malah berabe. Kak Non suka demam kalau kehujanan. Surti berpesan yang hanya diangguki Nailul sekilas sebelum pergi. Gadis itu berjalan menuju pavilion untuk mengambil jaket yang sering dia kenakan, sekalian mengantongi ponsel dan dompet, lalu kembali berjalan keluar hanya dengan memakai sendal jepit. Setelah mobil ambulans datang, Nailul ikut masuk dan mengantarkan pria itu ke rumah sakit. Dia juga mengisi buku administrasi tibanya di sana dan menyatakan diri sebagai walinya. Sampai kemudian seorang dokter datang memeriksa dan tersentak. Loh, ini kan Pak Joko pemilik rumah sakit ini. Panggilin dokter Doni dan bilang, kakeknya masuk rumah sakit. Dokter itu memberi perintah kepada seorang perawat yang tadi datang mengikutinya. Dokter Doni bukannya sudah pulang, Dok? Belum, tadi dia masih ngopi sambil godain OB di kantin. Dokter jaga dengan nemtek Airul itu berkata lagi. Dan setelah merawat pergi, dia ganti menatap Nailul yang masih setia menunggu sambil bengong di sisi ranjang UGD tempat pasien Joko dibaringkan. Kamu siapanya Pak Joko? Kok saya baru lihat? Di rumah sakit Doni juga baru saja mendapat kabar dari perawat langsung bergegas menuju ruang UGD. Begitu tiba matanya langsung membidik sosok kakeknya yang terbaring dengan wajah pucat di ranjang. Kakek? Doni segera mendekat sementara dokter Airul memberi ruang. Joko membuka matanya perlahan. Doni, aku baik-baik saja. Tapi tadi kepalaku seraya berputar-putar. Vertigoku kambuh. Kenapa kakak bisa sendirian di luar? Harusnya ada yang menemani. Doni berusaha menenangkan diri meski hatinya khawatir. Hairul tersenyum dan melirik ke arah Nailul yang berdiri agak jauh. Gadis ini yang membantunya dan menelpon ambulans. Doni baru menyadari kehadiran Nailul. Tatapan mereka bertemu dan seketika ada sesuatu yang berbeda mengalir dalam hatinya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Doni segera berjalan menghampiri Nailul. Lalu tanpa ragu,
Dia menarik lengannya dan membawanya keluar dari ruang UGD. Nailul terkejut, tetapi tak melawan. Langkah Doni terus bergegas, melewati beberapa koridor rumah sakit hingga akhirnya mereka tiba di kantin. Masih dalam diam, Doni menarik kursi dan menyuruh Nailul duduk. Nailul menatap Doni bingung, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Kenapa Doni membawanya ke sini? Apa yang ingin dikatakannya? Sesampainya di kantin rumah sakit, Doni akhirnya membuka suara. Aku Doni Alfarisi, putra dari Taufik. Aku sudah mengenalmu. Namamu Nailul kan? Nailul terdiam sejenak sebelum menuliskan sesuatu di aplikasi notes di ponselnya dan menunjukkan kepada Doni. Begitu Doni membaca tulisan itu, ekspresi Nailul berubah drastis, seakan ada sesuatu yang terhubung di dalam pikirannya. Mata Nailul membelalak, lalu tanpa aba-aba ia langsung berdiri dan menjabak rambut Doni dengan sekuat tenaga. Doni terperangah, tak mengerti apa yang terjadi. Aduh, apa-apaan ini? Nailul menatapnya tajam, kemarahan membara di matanya. Dia tahu sadar bahwa pria yang ada di hadapannya adalah Doni, orang yang membuatnya hampir digunduli oleh Ningsih. Karena kamu aku hampir botak. Nailul menggeram dalam hati, sementara Doni masih kebingungan dengan amukan mendadak ini. Ternyata tulisan yang baru dibuat oleh Nailul adalah, Halo Doni, tenang bisa bertemu denganmu. Aku baru tahu kalau kamu adalah lelaki yang akan dijodohkan dengan adik tiriku. Sebagai tanda perkenalan, aku perlu melakukan sesuatu untukmu. Setelah jambakan Nailul dilepaskan, Doni tiba-tiba tertawa. Tawanya lepas, nyaris menggema di kantin rumah sakit. Kamu ini luar biasa, ujar Doni sambil mengusap kepalanya yang masih terasa nyeri. Aku gak menyangka tingkah randommu itu. Aku bahkan belum sempat bilang apa-apa, tahu-tahu rambutku udah jadi korban. Nailul menatapnya tajam, masih kesal tetapi juga sedikit bingung dengan reaksi Doni. Jadi boleh aku tahu kenapa kamu tiba-tiba menjabak rambutku? Tanya Doni dengan nada santai. Nailul tidak menjawab dengan suara. Sebagai gantinya dia mengambil ponselnya membuka aplikasi notes, lalu mulai mengetik sesuatu. Setelah selesai ia menyerahkan ponselnya kepada Doni. Doni membaca tulisan itu dan matanya melebar. Jadi ini tentang ibumu dan hampir digundul. Astaga. Belum lama mereka ngobrol, tiba-tiba Doni dipanggil oleh salah satu perawat. Ternyata ibu dan ayahnya, Taufik dan Mila, datang setelah mengetahui bahwa Joko sedang dirawat di sana. Doni segera menghampiri ayahnya, dan akhirnya Taufik bertemu kembali dengan Nailul. Sementara Mila menampilkan ekspresi tak senang melihat keberadaan gadis itu. Doni, siapa gadis ini? Tanya Mila dengan nada dingin. Doni segera menjelaskan. Ini Nailul mah, dia anaknya Pak Hendro dan dialah yang sudah membantu kakek saat kakek mendadak sakit dan menelpon ambulans. Taufik menatap Nailul dengan sedikit terkejut, lalu menganggukkan penuh terima kasih. Hai Nailul, apa kabar? Oh iya, terima kasih ya nak. Kami sangat menghargai bantuanmu. Nailul hanya tersenyum tipis dan sedikit membungkukkan kepala, sebagai tanda bahwa ia mengerti. Namun merasakan atmosfer yang tidak nyaman, ia segera beranjak pergi. Dia tidak ingin membuat Surti dan Ina cemas, karena terlalu lama berada di luar. Doni hanya bisa menatap punggung Nailul yang menjauh, merasa ada sesuatu yang menarik dalam dirinya setiap kali melihat gadis itu. Di rumah sakit, Pak Joko kembali menanyakan keberadaan Nailul. Di mana gadis yang menolongku tadi? Doni tersenyum. Dia sudah pergi, kek. Tapi dia yang menelpon ambulans dan membantu kakek saat vertigo kakek kambuh. Pak Joko terkekeh. Kalian tahu Bu apa yang lebih lucu? Gadis itu menyambungkan telepon ke rumah sakit tapi malah menyuruhku sendiri yang berbicara karena dia tidak mau berbicara. Aku yang sedang pusing harus berusaha menjelaskan ke petugas. Gadis itu benar-benar unik. Taufik ikut tersenyum mendengar cerita itu. Sementara Doni tertawa geli membayangkan kejadian tersebut. Namun tidak dengan Mila. Ia menatap suaminya dengan raut serius, lalu menoreh ke arah Doni. Ya dia memang cantik, tapi kenyataannya tetap saja dia tunawicara. Bagaimana mungkin kamu bisa mencintai seseorang dengan kondisi seperti itu? Doni menghela napas panjang. Karena cinta tidak memandang kesempurnaan mah. Cinta melihat hati, bukan hanya kata-kata. Mila tetap menampilkan ekspresi tidak setuju, sementara Taufik hanya menggeleng, sadar bahwa pembicaraan ini belum akan selesai dengan mudah. Apa? Jadi kamu menyukainya, Don? Ucap Pak Joko tiba-tiba. Benar, kek, aku mencintainya. Dia berbeda dari wanita lain, dan dari situlah aku memendam rasa kepadanya. Ucap Doni tanpa ragu. Doni, bicara apa kamu ini? Sentak Mila pada anaknya Doni. Kamu harusnya sadar kalau dia bukan wanita yang cocok untuk kamu, untuk keluarga kita. Dia cuma anak pembantu, apalagi dia tunawicara.
Apa kata orang-orang nanti kalau sampai mereka tahu jika cucu dari seorang Joko Alfarisi menikahi gadis tunawicara sepertinya? Lanjutnya. Pak Joko menoleh tajam ke arah putrinya. Dan menurutmu, itu masalah? Kamu pikir kebahagiaan hanya bergantung pada kata-kata? Kau pikir cinta membutuhkan suara agar bisa bertahan? Mila terdiam, tidak bisa langsung membalas. Pak Joko melanjutkan. Doni, jika kau benar-benar ingin menikahi Nailul, aku akan memberikan sebagian saham rumah sakit kepadamu. Aku tahu dalam aturan keluarga, kau kalah dari Wildan, tapi aku yakin Nailul adalah wanita yang tepat untuk menjadi Nyonya Alfarisi. Doni terdiam, tak percaya dengan kata-kata kakeknya. Kakek serius? Pak Joko mengangguk. Tentu saja, aku ingin melihat cucuku bahagia, dan jika Nailul adalah kebahagiaanmu, maka aku mendukung. Taufik mengangguk setuju. Ayah benar, jika Doni yakin dengan pilihannya, kita tidak seharusnya menghalanginya. Mila menghela napas panjang, lalu mengangguk perlahan. Baiklah, kalau ayah setuju, aku juga akan menerimanya. Doni tersenyum lega, sementara Pak Joko menepuk pundaknya dengan bangga. Kini langkah Doni untuk bersama Nailul semakin terbuka lebar. Beberapa hari setelah perbincangan di rumah sakit, Taufik akhirnya mendatangi kediaman Hendro. Namun kedatangannya kali ini bukan untuk melanjutkan rencana perjodohan Doni dengan Wati, melainkan untuk melamar Nailul. Hendro yang menerima tamu di ruang utama tampak terkejut. Pak Taufik, jadi maksud Anda bukan Wati yang ingin dijodohkan dengan Doni, tapi Nailul? Taufik mengangguk mantap. Iya Pak Hendro, Doni sudah mengutarakan dengan jelas siapa yang ada di hatinya. Kami datang dengan itikat baik, ingin melamar Nailul untuk Doni. Wati yang duduk di samping ibunya hanya tersenyum sepat, tidak menunjukkan tanda protes atau kekecewaan. Ia sudah tahu sejak awal bahwa Doni bukan pria yang bisa ia miliki. Dan kini, melihat keluarganya malah ingin menjodohkan Doni dengan Nailul, ia justru merasa lega. Silakan saja, ujarnya santai. Aku sudah tahu alasan Doni menolak perjodohan ini. Jadi tidak ada gunanya aku mempertahankan sesuatu yang tidak bisa dimiliki. Hendro masih tampak bingung. Saya sungguh tidak mengerti Pak Taufik. Doni diberi emas malah memilih sampah. Wati adalah wanita yang sempurna, cantik, cerdas, dan dari keluarga yang terpandang. Sementara Nailul, dia bahkan tidak bisa berbicara. Apa yang dipikirkan anak Anda? Taufik menahan napas sejenak, berusaha tetap tenang. Pak Hendro, saya mengerti apa yang Anda maksud. Dari sudut pandang bisnis, Wati tentu pilihan yang lebih ideal. Tapi ini bukan hanya soal status atau kesempurnaan. Ini tentang kebahagiaan Doni. Ningsi yang sejak tadi diam kini ikut bicara dengan nada tajam. Jadi maksud kalian, anak bisu itu lebih baik dari Wati? Apa yang bisa dia berikan untuk Doni selain beban? Kamu sudah mendidik Wati dengan baik agar bisa jadi istri yang sempurna. Lalu kalian malah lebih memilih Nailul. Pak Joko yang ikut hadir dalam pertemuan ini menghela napas panjang, lalu berkata, Bu Ningsi, saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi Nailul bukanlah beban. Dia memiliki ketulusan, sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar kata-kata. Saya melihatnya sendiri ketika dia menolong saya. Gadis itu memiliki hati yang bersih. Hendro mendengus. Pak Joko, saya menghormati Anda. Tapi tetap saja, ini tidak masuk akal. Bagaimana seorang pria bisa menikahi wanita yang bahkan tidak bisa berbicara dengannya? Doni yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Pak Hendro, justru karena Nailul berbeda, itulah yang membuat saya mencintainya. Kalian semua berpikir bahwa komunikasi hanya soal kata-kata. Tapi cinta bukan hanya tentang berbicara, melainkan tentang memahami. Nailul mengerti saya lebih dari siapapun. Saya tidak membutuhkan wanita yang hanya bisa bicara banyak tapi tidak bisa memahami hati saya. Wati tertawa kecil, sarkastik. Memangnya kau sudah benar-benar memahami Nailul, Doni? Atau ini hanya cara lainmu menghindari perjodohan dengan perempuan pada umumnya? Doni menatapnya tajam. Aku tahu, kau masih merasa dikhianati Wati. Tapi ini bukan tentangmu atau tentang aku menolakmu. Ini tentang aku memilih kebahagiaanku sendiri. Aku mencintai Nailul dan aku akan menikahinya. Dengan ataupun tanpa restu kalian. Hendro yang masih tampak kesal akhirnya bersedekap dan menggeleng. Kalau kau memang bersikeras, aku tidak akan menghalangi. Tapi jangan datang padaku kalau nanti kau menyesalinya. Pak Taufik tersenyum. Terima kasih Pak Hendro, kami hanya ingin Doni bahagia. Hendro menghembuskan napas panjang. Lakukan sesuka kalian. Ia menatap Nailul yang sejak tadi diam dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. Kau beruntung Nailul. Entah bagaimana kau berhasil mendapatkan sesuatu yang bahkan tak pantas kau impikan. Nailul menunduk. Tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi dalam hatinya ia tahu kehidupannya akan segera berubah drastis.
Beberapa bulan setelah perdebatan panjang, Doni dan Nailul akhirnya resmi menikah dalam acara yang sederhana, namun penuh kebahagiaan. Keluarga besar Alfarisi dan keluarga Hendro akhirnya hadir, meskipun beberapa anggota masih menaruh keraguan terhadap pilihan Doni. Namun seiring waktu, semua orang mulai melihat kelulusan cinta mereka. Hari demi hari berlalu dan Nailul mulai menunjukkan dirinya sebagai seorang istri yang rajin dan penuh perhatian. Ia tak hanya mengurus rumah tangga dengan baik, tetapi juga belajar beradaptasi dengan lingkungan keluarga Doni. Walaupun ia tidak dapat bicara, ia selalu memiliki cara untuk berkomunikasi dengan menyampaikan kasih sayangnya kepada orang-orang di sekitarnya. Mila yang awalnya begitu menentang pernikahan ini perlahan mulai melihat sisi lain dari Nailul. Ia menyadari bahwa menantunya itu bukan hanya wanita baik dan lembut, tetapi juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dalam diamnya, Nailul selalu memperhatikan, belajar, dan memahami keadaan sekitarnya dengan cepat. Ia bahkan mampu membantu Mila dalam mengatur beberapa keperluan administrasi rumah sakit dengan caranya sendiri. Suatu hari, Mila duduk di ruang tamu bersama Nailul. Ia menatap menantunya dengan penuh perasaan sebelum akhirnya berkata, "Aku mengerti sekarang, Nak. Kamu memang wanita yang baik, rajin, dan pintar. Aku bodoh karena dulu sempat meragukanmu." Nailul tersenyum lalu dengan bahasa isyarat yang sudah mulai dipahami Mila. Ia berkata bahwa ia selalu berusaha yang terbaik untuk keluarganya. Mila mengangguk, tersenyum tulus lalu menggenggam tangan Nailul. "Mulai sekarang aku anggap sebagai ibumu sendiri. Aku ingin kita lebih dekat dan kau harus ikut denganku belanja ke mall minggu ini. Kau butuh lebih banyak pakaian dan barang-barang mewah. Jangan khawatir soal biaya. Aku yang akan berikan semuanya untukmu." Doni yang mendengar percakapan itu dari kejauhan hanya bisa tersenyum lega. Akhirnya ibunya benar-benar menerima Nailul dengan sepenuh hati, tanpa lagi memikirkan status atau keterbatasannya. Kini Nailul bukan hanya istri Doni, tetapi juga bagian dari keluarga Alfarisi yang dicintai dan dihormati. Suatu malam, Doni berjalan menuju kamar. Ia berhenti ketika mendengar suara lembut yang keluar dari dalam kamar. Alisnya berkerut. Itu suara seseorang yang bersenandung. Dengan hati-hati Doni membuka pintu sedikit dan melihat Nailul duduk di dekat jendela, mengayun-ayunkan tubuhnya pelan sambil bersenandung sebuah lagu yang terdengar akrab. Suara itu jernih dan penuh emosi. Mata Doni melebar. "Nailul," panggilnya dengan suara tercekat. Nailul tersentak dan langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Namun sudah terlambat. Doni telah mendengar semuanya. Ia perlahan mendekat menatap istrinya dengan penuh keterkejutan. "Kamu bisa bicara?" Doni menelan ludah, berusaha memahami apa yang baru saja ia dengar. Nailul menundukkan kepala, jemarinya saling meremas. Akhirnya dengan suara lirih yang sudah lama tak ia gunakan, ia berkata, Aku bisa, Doni. Aku hanya tidak mau." Doni membeku. "Kenapa? Kenapa kamu berpura-pura selama ini?" Air mata mengenang di mata Nailul. Dengan suara bergetar ia mengaku kesegalanya. "Semenjak Mama pergi, hidupku berubah menjadi neraka. Ibu tiri dan saudari tiriku memperlakukanku dengan kejam. Mereka merampas segalanya diriku, mempermalukanku, dan bahkan pernah mengancam akan membotak kepalaku jika aku berani membantah. Aku memilih diam, karena berbicara hanya akan membuat mereka semakin menyiksa aku. Aku pikir dengan menjadi bisu, aku bisa menghindari lebih banyak luka." Doni mengepalkan tangannya, raganya mengeras mendengar pengakuan itu. "Mereka berbuat sejauh itu padamu?" Nailul mengangguk. "Aku tidak bisa lagi tinggal diam, Doni. Aku ingin keadilan. Aku ingin mereka membayar semua yang telah mereka lakukan." Doni langsung menggenggam tangan Nailul erat. "Kamu tidak sendiri. Aku dan keluargaku akan mendukungmu. Kita akan memastikan mereka tidak bisa menyakiti orang lain lagi." Keesokan harinya keluarga Alfarisi berkumpul. Pak Joko mendengar dengan seksama saat Nailul menceritakan kembali semua kebrutalan yang dialami di rumah Hendro. Mila menahan lapas, syok dan marah sekaligus. "Sungguh keterlaluan. Kami tidak bisa membiarkan ini begitu lama," ucap Mila penuh emosi. Pak Taufik mengangguk mantap. "Mulai hari ini kita hentikan semua kerjasama dengan Hendro dan keluarganya. Mereka tidak pantas mendapatkan kepercayaan kita." Beberapa hari kemudian Nailul mengajukan satu permintaan lagi kepada Doni. "Aku ingin mencari ibu dan adikku, Doni. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang, tapi aku yakin mereka masih hidup. Aku ingin bertemu mereka." Doni menatap istrinya dengan penuh pengertian. "Kita akan mencari bersama-sama. Aku berjanji." Pencarian mereka memakan waktu berbulan-bulan, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah petunjuk.
Seorang warga desa kecil memberitahu mereka bahwa ada seorang wanita dan anak kecil yang cocok dengan deskripsi yang mereka berikan. Doni dan Nailul segera bergegas ke desa tersebut. Ketika tiba, mereka melihat seorang wanita parubaya yang tengah menjemur pakaian. Sementara seorang gadis kecil bermain dengan bonekanya tak jauh dari sana. Nailul menahan napas, air matanya langsung jatuh. "Mama, Anin." Wanita itu menoleh, dan begitu melihat Nailul tubuhnya menegang. Mata mereka bertemu dan sesaat kemudian, wanita itu menjatuhkan pakaian yang sedang ia lipat. "Nailul." Nailul berlari ke arah ibunya dan langsung memeluknya erat. Tangis mereka pecah. Begitu banyak emosi yang bercampur dalam dekapan itu. "Aku mencarimu selama ini, Mah. Aku merindukanmu. Aku takut tak akan pernah bertemu denganmu lagi," isak Nailul. Sang ibu membelai rambutnya dengan tangan gemetar. "Maafkan Mama, Nak. Maafkan Mama yang tidak bisa membawamu pergi dulu. Maafkan Mama." Anin yang masih kecil menarik ujung baju ibunya, menatap Nailul dengan bingung. Kakak Nailul." Nailul tersenyum di antara air matanya, lalu berjongkok dan memeluk Anin erat. "Iya sayang, kakak di sini sekarang. Kita tidak akan berpisah lagi." Doni yang berdiri di belakang Nailul menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu pencarian mereka akhirnya selesai. Kini Nailul memiliki kembali keluarganya yang telah lama hilang. Setelah keluarga Al-Farisi memutuskan untuk menghentikan seluruh kerjasama dengan Hendro Parda, dampaknya langsung terasa. Perusahaan Hendro mengalami kejatuhan drastis. Tanpa dukungan dari Al-Farisi Hospital Care, banyak rumah sakit lain yang turut menarik diri dari kemitraan dengan mereka. Perlahan tapi pasti, Hendro Parma kehilangan investor. Pesanan menurun drastis, hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Di rumah Hendro, suasana dipenuhi ketegangan dan kemarahan. "Ini semua gara-gara anak itu," bentak Ningsi sambil membanting vas bunga ke lantai. "Si bisu itu menghancur hidup kita. Kalau saja dia tidak menikah dengan Doni, semua ini tidak akan terjadi." Wati menenggus sinis, menyadarkan tubuhnya ke sofa. "Kau salah, Mah. Ini bukan salah Nailul. Ini salah kita sendiri. Kita yang terlalu serakah, terlalu egois. Sekarang kita kehilangan segalanya. Aku bahkan tidak peduli lagi." Hendro yang duduk di meja kerjanya hanya bisa menundukkan kepala. Wajahnya dipenuhi kepahitan. "Aku tak pernah menyangka begini akhirnya. Dulu aku pikir aku sudah mengatur segalanya. Tapi ternyata karma itu benar adanya." Ningsi menatap suaminya dengan frustasi. "Jangan bicara seperti orang kalah. Kita harus mencari cara agar bisa bangkit lagi." Namun Hendro hanya menggeleng lemah. "Sudah terlambat, Ningsi. Kita sudah jatuh terlalu dalam. Semua yang kita bangun dengan keserakahan akhirnya runtuh." Sementara itu, kehidupan Nailul berjalan semakin bahagia. Kini ia tak lagi dihantui oleh ketakutan dan penderitaan masa lalunya. Ia tinggal bersama Doni di rumah yang nyaman, dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Nailul memanggil Bu Ina, Surti, dan Pak Kibil untuk bekerja di rumahnya. Mereka yang dulu selalu setia mendukung dan melindunginya kini mendapat tempat yang lebih layak. "Noh Nailul, kami benar-benar tidak menyangka bisa hidup begini," ucap Ina dengan mata berkaca-kaca. "Dulu kami hanya bisa melihat non menderita. Sekarang non sudah bahagia. Ini lebih dari cukup bagi kami," Surti menambahkan. "Dulu rumah itu seperti neraka bagi kita semua. Tapi sekarang rasanya seperti mimpi bisa bekerja di rumah yang penuh kedamaian ini." Pak Gigil mengangguk sambil tersenyum. "Semoga kebahagiaan ini selalu bersama kita, Non. Dan semoga mereka yang dulu menyakiti Non mendapatkan balasan setimpal." Nailul hanya tersenyum hangat, memegang tangan mereka dengan erat. "Kalian adalah keluargaku. Kalian selalu ada untukku. Kini saatnya aku memastikan kalian juga mendapatkan kehidupan yang layak." Di tengah kebahagiaannya, Nailul menatap langit senja dari balkon rumahnya, bersyukur atas semua yang telah ia lalui. Meski perjalanan hidupnya penuh luka, akhirnya ia menemukan tempat di mana ia benar-benar diterima dan dicintai. Karma selalu berjalan dengan caranya sendiri. Ketulusan, kesabaran, dan kebaikan hati akan selalu menang atas keserakahan dan kejahatan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena mereka terlihat lemah. Karena bisa jadi, mereka lebih kuat dari yang kita bayangkan. Pada akhirnya, cinta dan kejujuran selalu membawa kebahagiaan sejati. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.